Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfariza Khairunisa, mahasiswa PLP dari Universitas Jambi di SMA Negeri 5 Kota Jambi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi sejarah peminatan khususnya di kelas 11, yaitu tentang pergerakan nasional. Materi pembelajaran kita ada dua. Yang pertama, pendekatan pergerakan nasional, dan yang kedua, strategi pergerakan nasional. Kompetensi dasar yang pertama yaitu 3.10, menganalisis persamaan dan perbedaan tentang strategi pergerakan nasional. Kemudian 4.10, mengolah informasi tentang persamaan dan perbedaan strategi pergerakan nasional dan menyajikannya dalam bentuk cerita sejarah. Langsung saja kita mulai pada bagian latar belakang. Beberapa faktor yang melatar belakangi timbulnya kesadaran nasional yang mewujudkan pergerakan nasional. Yang pertama, rasa senasib dan sepenanggungan. Rakyat Indonesia yang hidup pada masa penjajahan dengan segudang penderitaan dan kesengsaraan, mereka berpikir bahwa mereka adalah satu nasib. Mereka harus bersatu untuk mengatasi masalah tanah air mereka. Kemudian munculnya kaum terpelajar. Kaum terpelajar mendorong terciptanya kesadaran nasional dengan cara membentuk organisasi. Dengan kemampuan intelektual yang telah dimilikinya, mereka berpikir bahwa hanya dengan persatuan mereka dapat melawan penjajah. Kemudian, mengenal kejayaan pada masa lampau yang gemilang. Rakyat Indonesia yang hidup pada masa penjajahan, mereka pasti telah mendengar bahwa mereka pernah hidup aman, damai, dan tenang pada masa kerajaan. Sehingga mereka berpikir mereka harus kembali meraih masa-masa yang gemilang itu. Kemudian, kebangkitan nasional negara-negara lain. Sebelum negara Indonesia, terdapat negara-negara lain yang telah mencapai kebangkitan nasionalnya. Yang pertama seperti negara Filipina, Mesir, Turki, dan Cina. Sehingga rakyat Indonesia berpikir mereka harus menyusul dengan cara membakar semangat nasionalisme mereka. Kemudian, kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1905. Dahulunya, ras berkulit putih dianggap sebagai ras yang superior dan tidak bisa dikalahkan. Namun hal ini terbantah atas kemenangan Jepang pada Rusia. Hal ini membuktikan bahwa ras berkulit kuning dapat mengalahkan ras berkulit putih. Kemudian, masuknya paham atau ide baru dari luar. Kaum-kaum terpelajar dari Indonesia mempelajari ide atau paham yang berasal dari luar yang tepat dan dapat diterapkan di Indonesia, seperti paham nasionalisme, paham pan-islamisme, komunisme, liberalisme, dan lain-lain. Kita masuk materi organisasi pergerakan nasional. Yang pertama adalah Budi Utomo. Budi Utomo ini berdiri pada tanggal 20 Mei 1908 di Jakarta dan dirintis oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo. Organisasi ini bertujuan untuk menggalang dana, membantu anak-anak bumi putra yang kekurangan dana. Organisasi ini bergerak dalam bidang pendidikan dan kebudayaan. Ruang geraknya terbatas pada daerah Jawa dan Madura. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa organisasi Budi Utomo ini memiliki pengaruh yang besar terhadap pergerakan nasional di Indonesia. Kemudian, Yogyakarta ditetapkan sebagai pusat pemerintahan dari organisasi Budi Utomo. Organisasi selanjutnya yaitu Sarekat Islam atau SI. SI merupakan penjelmaan dari Sarekat Dagang Islam atau SDI. Sarekat Dagang Islam ini berganti menjadi Sarekat Islam pada tanggal 10 September 1912. Sarekat Islam disusupi paham sosialis Nefilit sehingga pecah menjadi dua, yaitu SI Putih yang berpusat di Yogyakarta dan SI Merah yang berpusat di Semarang. Organisasi selanjutnya yaitu Indische Partij, berdiri pada tanggal 25 Desember tahun 1912 di Bandung oleh 3 serangkai, yaitu Douwe Dekker, Ki Hajar Dewantara, dan Cipto Mangunkusumo. Organisasi ini bergerak dalam bidang politik dan dianggap berbahaya oleh Belanda sehingga tokohnya itu diasingkan ke Belanda pada bulan Agustus tahun 1913.
Kemudian organisasi di bidang keagamaan yang pertama yaitu Muhammadiyah. Muhammadiyah sendiri berdiri pada tanggal 18 November tahun 1912 oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di Yogyakarta. Muhammadiyah ini bergerak dalam bidang keagamaan, pendidikan, dan sosial budaya. Tujuan pendirian Muhammadiyah adalah memurnikan ajaran Islam. Islam seharusnya bersumber pada ajaran Al-Quran dan Hadis. Sistem pendidikan yang dibangunnya dengan cara sendiri, seperti menggabungkan cara tradisional dengan cara modern. Kemudian, dalam bidang kemasyarakatan, organisasi ini mendirikan rumah sakit, poliklinik, dan rumah yatim piatu yang dikelola oleh lembaga-lembaganya. Organisasi keagamaan yang kedua yaitu Nahdlatul Ulama atau NU. Nahdlatul Ulama ini berdiri pada tanggal 31 Januari tahun 1912 di Surabaya. Pendiri dari organisasi ini adalah Kiai Haji Hashim Asy'ari dan sejumlah ulama lainnya. Organisasi ini berpegang teguh pada ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sedangkan tujuan organisasi ini terkait dengan masalah sosial, ekonomi, dan pendidikan. Organisasi selanjutnya yaitu Perhimpunan Indonesia. Berdiri di Belanda pada tahun 1908, yaitu perkumpulan Hindia yang beranggotakan orang-orang Hindia, Cina, dan Belanda. Organisasi ini didirikan oleh Noto Suroto, Panji Sostrokartono, dan Husein Djajadiningrat. Pada mulanya, organisasi ini bergerak dalam bidang sosial dan kebudayaan sebagai ajang bertukar pikiran tentang situasi di tanah air. Namun, perubahan nama organisasi ini mengubah sifat organisasi itu sendiri dari sosial menjadi ke arah politik. Kegiatan Perhimpunan Indonesia ini kemudian bersifat lebih nasionalis, demokratis, dan anti-kolonial. Kemudian Partai Komunis Indonesia atau PKI. Terbentuknya PKI dipelopori oleh seorang sosialis Belanda yang bernama Hans Navier dengan membentuk sebuah tenaga pekerja dengan nama ISDV pada tahun 1914. Kegiatan pimpinan PKI dalam melakukan perlawanan terhadap pemerintah Belanda memuncak dengan timbulnya berbagai pemberontakan, khususnya pada tahun 1923 yang merupakan pemberontakan massa yang digerakkan oleh pemimpin-pemimpin komunis seperti Musso dan yang lain. Organisasi ini memiliki cita-cita mereka ingin menjadikan Indonesia sebagai negara komunis. Organisasi selanjutnya yaitu Partai Nasional Indonesia atau PNI. PNI ini berdiri pada tanggal 4 Juli dan bertujuan mencapai Indonesia merdeka. Partai Nasional Indonesia bersifat non-kooperatif, atau artinya tidak mau bekerja sama dengan Belanda. Para pemimpin PNI ditangkap oleh Belanda. Kemudian Insinyur Soekarno mengajukan pembelaan dengan judul Indonesia Menggugat. Kemudian Taman Siswa. Taman Siswa ini dibentuk pada tanggal 3 Juli tahun 1922 di Yogyakarta oleh Ki Hajar Dewantara. Organisasi Taman Siswa ini membuat semboyan yang sering disebut dengan Patra Triloka. Yang pertama, Ingarso Sung Tulodo atau yang di depan memberi teladan. Organisasi ini mengedepankan jiwa kepemimpinan sehingga yang memimpin harus memberi teladan. Kemudian Ing Madio Mangun Katso atau yang di tengah membangun kemauan atau inisiatif. Dan yang terakhir adalah Tuturi Handayani atau yang dari belakang memberi dukungan. Pada tahun 1935, organisasi Taman Siswa ini mempunyai 175 sekolah, mulai dari sekolah rendah hingga sekolah menengah. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat Indonesia sangat antusias terhadap organisasi ini. Kemudian organisasi terakhir yaitu Partai Indonesia atau Partindo. Partindo ini didirikan di Jakarta pada tanggal 30 April 1931. Partindo ini merupakan hasil keputusan dari Sartono sewaktu ia menjabat sebagai ketua PNI yang lama, yang menggantikan Soekarno yang ditangkap oleh pemerintah Belanda pada tahun 1929. Tujuan pokok dari Partindo sama dengan PNI pada mulanya, yaitu mencapai Indonesia merdeka dengan menjalankan politik non-kooperasi atau tidak mau bekerja sama terhadap pemerintah Belanda.
Namun, golongan tua yang tidak menyetujui dengan pembubaran PNI membentuk golongan baru yang disebut dengan Golongan Merdeka dan menjadi organisasi baru bernama Pendidikan Nasional Indonesia atau PNI Baru. Partindo dan PNI Baru bersaing dalam memperoleh simpatisan rakyat. Setelah Insinyur Soekarno terbebas dari Belanda, Insinyur Soekarno lebih memilih Partai Indonesia atau Partindo yang sesuai dengan tujuan utama dari partai ini. Cukup sekian video pembelajaran saya pada kali ini. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.